Halo, perkenalkan nama saya Antoni Rahmawan. Saya akan menjelaskan tentang pasar modal dan pasar uang dan pasar valuta asing. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu tempat bertemunya pembeli dan penjual, dan barang yang diperjualbelikan adalah modal. Yang kedua, pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat berlangsungnya perdagangan surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Ketiga, pengertian valuta asing. Valuta secara sederhana bisa didefinisikan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Yang pertama, jenis-jenis pasar modal. Pasar perdana atau primary market, terus pasar sekunder atau secondary market. Ketiga, instrumen pasar modal, yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Lembaga-lembaga yang terkait di dalam pasar modal yaitu pengatur pasar modal, instansi pemerintah, dan lembaga swasta. Pelaku pasar modal yaitu emiten, pemodal, dan lembaga penunjang. Dan di pasar modal juga ada penyedia jasa yaitu penjamin emisi dan biro administrasi efek. Yang kedua adalah jenis-jenis pasar uang. Yang pertama, jenis pasar uang antar bank adalah merupakan transaksi penyerahan sejumlah kelebihan dari suatu bank kepada bank lainnya. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SPI merupakan jenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang dimaksudkan untuk dibeli oleh bank umum dan dengan nilai nominal yang besar. Ketiga adalah pasar uang SBPU adalah suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Keempat, yaitu sertifikat deposito, merupakan semacam surat bergaya yang dikeluarkan oleh bank yang nominalnya tertentu sebagai surat atas unjuk. Yang kelima, pasar valuta asing atau bursa valuta asing merupakan tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengannya dengan yang lain. Instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia, yaitu instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu. Yang kedua, sertifikat berharga pasar uang, yaitu surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Ketiga, sertifikat deposito, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dinyatakan dalam satu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Keempat, yaitu commercial paper, yaitu proms yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Kelima, call money, yaitu kegiatan meminjam dana antara suatu bank dan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Keenam, repurchase agreement, yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ketujuh, banker acceptance, yaitu suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberi kredit pada eksportir atau importir untuk sejumlah barang yang atau untuk membeli valuta asing. Yang ketiga, yaitu ada jenis-jenis pasar valuta asing. Pasar vals dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pasar spot atau pasar tunai, kedua pasar forward, ketiga pasar surensi, keempat pasar surensi option. Pelaku-pelaku di dalam valuta asing yaitu pelaku ekonomi utama dalam pasar vals yang dapat digolongkan menjadi 7,
Yang pertama perusahaan, kedua individu, ketiga bank umum atau perbankan, keempat pialang pasar falas, kelima pemerintah, keenam bank sentral, ketujuh spekulan dan arbitrator, ke-8 institusi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila saya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.